selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Scorpio ya di minggu ketiga Desember 2025. Oke, buat para Scorpio, coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini para Scorpio. 25 sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja Scorpio ya. Scorpio, di kartu yang pertama ada apa aja di minggu ketiganya kamu nih? Aku lihat di minggu ketiga ini Scorpio sepertinya ada unek-unek yang tak tersampaikan ya. Ada unek-unek yang tak bisa terkeluarkan. Ada beberapa dari kamu yang juga ngerasa kayak kurang disupport oleh komunitas, oleh circle, oleh orang-orang terdekat dalam melakukan sesuatu. Dan bahkan mungkin ada beberapa acara yang akan kamu buat ataupun yang akan kamu hadiri, di sini kamu cancel lah gitu kehadiranmu atau juga partisipasimu karena kamu ngerasa nggak disupport juga, buat apa gitu ya, males lah gitu, ngapain gitu, memilih untuk memisahkan diri kamunya gitu. Terus juga di minggu ke tiga ini aku lihat kalau soal asmara mungkin sih oke ya. Ada beberapa dari Scorpio ini yang sepertinya kehadiran orang baru juga, single ada potensi untuk kehadiran orang baru ya di minggu ketiga. Dan kalau yang couple di sini mungkin sama pasangan itu lebih hidup suasananya, lebih full of perasaan ya. Ada perasaan yang semakin terbangkitkan seperti itu ya. Bahkan ada beberapa janji-janji yang akan ditepati itu terhadap pasangan ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Scorpio juga ada beberapa dari kamu yang akan melewati proses penyembuhan. Apakah sebelumnya ada kurang enak badan, ada sakit-sakit, ini seperti kayak proses recover gitulah ya, penyembuhan di sini ya. Terus juga kamu berusaha untuk menghadapi apa ya namanya istilahnya ya, ketakutanmu, kegelisahanmu dengan diri sendiri. Tadi kan ada unek-unek juga, berusaha untuk menghadapi segalanya sendiri gitu, unek-unek sendiri, apa aku mandiri lah gitu ya. Dan di sini juga ada semacam penyesalan akan hal yang sebelum-sebelumnya yang bikin kamu tuh jadi ngerasa kayak aduh nyesel parah gitu, kenapa sih ini bisa terjadi gitu. Yang jelas sih ini kayaknya masalah kamu dengan orang lain deh yang bikin kamu jadi merasa nyesel parah gitu. Dan juga aku lihat di minggu ketiga ini mungkin beberapa dari kamu juga ada potensi bisa miskom ya dengan seseorang, bisa miskom dengan orang lain gitu. Miskomunikasi ini menyebabkan kamu jadi bingung apakah ini orang baik atau tidak atau gimana, sehingga menimbulkan salah penilaian. Jadi sih kalau saran aku, kalau ada miskom apapun itu ya diomongin jelas-jelas gitu loh ya, biar di sini nggak semakin parah miskomnya teman-teman Scorpio ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat kamu akan banyak terkait dengan yang namanya masa lalu gitu ya. Masa lalu, orang masa lalu, stuck di masa lalu, penyesalan akan masa lalu, atau penolakan terhadap masa lalu gitu. Contoh, kenapa sih aku dulu kayak gitu? Kenapa sih aku dulu mengambil kesempatan seperti itu sehingga sekarang mungkin aku jadi ribet sendiri, susah sendiri, nyesel sendiri gitu. Ini penyesalan terhadap masa lalu, ada hal-hal yang kamu sesali kenapa di masa lalu kamu mengambil tindakan atau bersikap yang akan kamu sesali saat ini gitu loh, di minggu ketiga ini. Contoh mungkin, kenapa sih aku harus bersama dia dulu kak, nyesel banget aku gitu ya. Dan juga di minggu ketiga ini Scorpio aku lihat lagi-lagi di minggu ketiga ini soal emosi, jaga emosimu ya. Karena aku lihat emosimu bisa menimbulkan perselisihan antara kamu dan orang lain gitu. Emosimu bisa tak terkendali, bisa tak terkontrol ya. Kurang stabil, kurang seimbang, ya, emosi lagi tinggi, sehingga ini bisa menimbulkan masalah. Masalahnya komunikasi, omongan ya, menimbulkan perselisihan. Orang nggak suka dengan emosi kamu yang tinggi
gitu. Sementara kamu di sini dalam sikap yang defense. Nah, aku melihatnya kayak gitu. Terus juga di minggu ketiga ini, apakah mungkin masalah emosi ini ada kaitannya dengan keluarga, Kak? Bisa jadi ya. Karena aku lihat di minggu ketiga ini juga sepertinya ini kamu akan ada masalah dalam lingkup keluarga ya. Skalanya keluarga masalahnya di sini. Apakah miskom dengan keluarga juga bisa ya? Atau kamu merasa tidak disupport oleh keluarga, bisa juga Scorpio ini. Dan jelas adanya kayak apa ya, hubungan yang kurang stabil gitu di dalam anggota keluargamu ya. Bahkan di sini beberapa ada yang memutuskan untuk kayak berpisah atau nggak menghubungi keluarganya terlebih dahulu seperti itu. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat Scorpio ini ada yang ngerasa kecewa gitu, kecewa sama keadaan, kecewa sama keluarga tadi juga bisa, atau sama seseorang. Kenapa hidupku nggak seberuntung orang lain gitu ya. Aku ngerasa kayak nggak banyak hal yang bisa aku tentukan sendiri gitu, sehingga menimbulkan kekecewaan. Kenapa hidupku harus diatur oleh orang lain gitu. Ada rasa nggak beruntung ketika kamu nggak bisa mengatur atas dirimu sendiri. Itu yang bikin kamu kecewa banget. Dan juga di minggu ketiga ini aku lihat mungkin karena efek dari sini ya, kamu ingin bebas, kamu ingin melepaskan, kamu ingin jadi Scorpio yang berdikari lah gitu. Aku nggak ingin ketergantungan sama siapapun, aku nggak ingin diatur sama siapapun kehidupanku, Kak. Aku capek, aku ingin pokoknya mandiri semandiri-mandirinya gitu ya. Dan juga melepaskan semua beban tentunya. Dan memang di minggu ketiga ini unek-uneknya lagi banyak banget Scorpio nih. Lagi banyak unek-unek yang disimpan sendiri. Terus juga emosi di sini akan tinggi. Agak kurang bisa kamu ngontrol emosimu di minggu ketiga ini. Kalau lagi marah tuh bisa marah banget gitu, separah itu ya, sekesel itu rasanya, kan mudah meledak emosinya kayak gitu. Oke. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Scorpio di minggu ketiga ya, Desember 2025. Cuma mungkin di sini mau gimana pun, semoga soal keuangan aman, teman-teman ya. Memang masalah hati tuh lagi nggak aman, emosi kamu lagi nggak aman di minggu ketiga, tapi untuk keuangan semoga aman ya. Oke, pesannya buat Scorpio yang pertama, kamu dipesankan bersiaplah atas kesempatan apapun yang akan hadir ya. Yang akan hadir ke kamu tentang kestabilan, tentang hubungan segalanya gitu ya. Kalau mungkin di minggu ketiga ini belum stabil ya, semoga kedepannya hubungan dengan siapapun itu akan stabil kembali. Kamu dipesankan untuk siap-siap karena akan baikan lagi, stabil lagi hubungannya mungkin dengan keluarga tadi kayak gitu ya. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan di minggu ketiga ini adalah waktu yang tepat untuk kamu untuk bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan bahwa dalam melakukan apapun di sini kamu harus bisa kayak membatasi hal-hal yang ini penting, ini nggak penting gitu ya, agar kamu bisa mengambil langkah-langkah buat ke depan. Intinya sih seperti itu, nggak boleh overthinking, nggak boleh terlalu banyak unek-unek, karena itu bisa menghalangi langkahmu untuk maju ke depan, menjadi blokiran gitu loh untuk kamu bisa terus berkembang. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Scorpio untuk ini semua ya. Di minggu ketiga energi paling kuat ada Aries, Gemini, terus ada Sagi, Capricorn, Cancer, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.